Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, ini dihadiri oleh kepala-kepala sekolah dan juga tim PPK sekolah untuk jenjang SMA dan SMK. Tidak hanya guru dan kepala sekolah yang mewakili hadir, tapi juga peserta didik. Jadi satu sekolah, satu perwakilan, baik negeri maupun swasta. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Itjen Kemendikbudristek di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini bertempat di Hotel Fugo. Di hotel ini ya peserta ya kita pihak Kemendikbud menyewa ballroomnya dan peserta itu sekitar 140 hadir ya. Jadi sudah memenuhi ruangan. Hadir juga di situ BPMP ya, BPGB, kemudian juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga ada Dinas Sosial. Nah, lalu hadir kepala-kepala sekolah, kemudian tim PPK dan juga perwakilan peserta didik. Tentu saja acara dimulai dengan pembukaan. Setelah PIC atau Ketua Panitia, maka dilanjutkan adalah dengan arahan atau sambutan dari Sekretaris Itjen Kemendikbudristek yaitu Ibu Pur ya, yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Nah, setelah itu berdoa ya, baru kemudian dilanjutkan dengan diskusi.
Untuk peserta didik itu dipisahkan, yaitu bersama Ibu Dian, ya, fasilitator dan narasumbernya. Sedangkan untuk kepala sekolah dan guru serta perwakilan dinas-dinas terkait, itu narasumbernya adalah saya, juga dengan Pak Jen Hendry yang bicara tentang disiplin positif, sementara saya bicara tentang Permendikbudristek ini dan bagaimana sekolah melakukan penanganan, ya, penanganan jika terjadi kasus dengan prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan lewat Permendikbudristek. Nah, ketika itu disampaikan, ya, saya dulu lebih dahulu berbicara, baru kemudian Bapak Jen Hendry, ya. Ini cuplikan videonya. Selamat datang dalam acara sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Kota Kalimantan Selatan. Memasuki acara pertama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Sekretaris Inspektorat Jenderal Ibu Purwaniati Nugraini, yang terhormat Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Yuli Haryanto, PLT Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Abdul Kamil, Ibu Retno Listiarti, Pemerhati Anak dan Pendidikan, Bapak Jen Hendry, Master Disiplin Positif, Ibu Y. Dian Indraswari, psikolog dan dosen Universitas Paramadina, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan dari Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Yang kami undang adalah kepala sekolah, guru sebagai satgas PPK dan para siswa. Kami mengundang pula dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan total peserta sebanyak 120 orang peserta. Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk sama-sama kita memberikan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang terkait yang memang mendapatkan mandat dalam peraturan ini. Kegiatan akan dilaksanakan dengan pemberian materi tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan oleh narasumber kita, yang akan dilanjutkan juga nanti akan ada sesi berbagi pengalaman, kemudian diskusi juga tanya jawab. Serta nanti peserta akan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ibu Sekretaris yang kami hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tidak akan terjadi lagi praktek kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan yang kedua adalah terbangun sinergitas berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Permendikbud 46 tahun 2023 ini
memperbaiki Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dan menghadirkan sejumlah langkah baru yang akan memastikan hadirnya rasa aman untuk seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Antara lain, memperluas ruang lingkup sasaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan. Yang kedua, mendefinisikan secara jelas apa-apa bentuk detail kekerasan. Yang ketiga, mengatur dengan jelas pembentukan satgas di setiap sekolah dan setiap pemerintah daerah. Serta yang keempat, adanya mekanisme yang terstruktur mengenai pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan. Saya berharap Ibu dan Bapak yang punya tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dasar menengah khususnya Pemda diharapkan benar-benar memahami dan mempelajari Permendikbudristek ini, karena saya berharap teman-teman daerah lah yang menjadi garda terdepan bagi kami yang ada di pusat. Jangan sampai laporan-laporan kekerasan yang terjadi di daerah mencuat di media dan dilaporkan ke kementerian, tapi Bapak Ibu di daerah tidak tahu apa yang terjadi di daerah, sehingga ketika terjadi permasalahan yang di pusat sudah tahu, sudah viral, Bapak Ibu di daerah tidak tahu ada peristiwa tersebut. Ini sangat penting karena kalau misalnya saja di pusat kalau dapat laporan tersebut, seyoknya memang yang di daerah lebih tahu. Sehingga saat ini memang pada tim Itjen selalu saya meminta untuk ada tim satgas kami untuk menggandeng teman-teman di daerah. Tidak boleh turun ke bawah tanpa menggandeng teman-teman di daerah, karena hal ini untuk mencegah kejadian-kejadian kekerasan yang berulang. Ingin mencegah kekerasan karena penanganan kasus kekerasan ini hanya bersifat sebagai pemadam kebakaran. Kita tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita wujudkan semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam. Ya, anak itu dipermalukan, direndahkan. Nah, itu jatuh jadi kekerasan. Lalu yang berikutnya, oh ya, tadi kan Bapak menanyakan ya, ini udah Permendikbudristek udah tahun lalu, terus disuruh kirim ke Dapodik gitu ya, SK dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, Kemendikbud memulai dengan memaksa sekolah memasukkan ke Dapodik. Dan Dapodik itu akan tetap berwarna itu kalau salah kan. Misalnya ada yang masih salah, harusnya ganjil, tapi jadi genap, harusnya capsek nggak masuk, capseknya masuk kan, dia nanti berwarnanya tidak itu. Nah, menurut saya itu langkah pertama yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan cara tanda petik memaksa. Karena itu kalau tidak dimasukkan akan berdampak pada bantuan sekolah juga. Jadi itu harus diberikan warna hijau. Menurut saya memaksa hal yang positif seperti itu dalam secara sistem menurut saya nggak apa-apa. Yang kedua, Kemendikbud kan nggak cuma maksa Pak, tapi setelah itu dia bikin kegiatan kayak gini kan, sosialisasi, melakukan BIMTEK. Ini sudah dilakukan BIMTEK kepada tim PPK di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya, dan itu seluruhnya, direktur SMP, SMA, segalanya itu melakukan, termasuk Itjen Kemendikbudristek. Karena Kemendikbud kan mengakui ada kekerasan, maka dia membangun sistem itu. Kalau Kemendikbud kan regulasi dan sistem. Kalau Bapak Ibu praktek implementasinya. Nah, Pak, ini diresmikan 3 Agustus 2023. Berarti kalau sekarang bulan Oktober, kira-kira baru berapa? Baru 14 bulan. Pasti belum efektif lah. Apalagi dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang kata Pak Hendri dulu masih pola pendidikan masa lalu. Mungkin kita, saya, Pak Hendri, itu adalah produk-produk kekerasan. Saya juga masa di mana ya guru saya boleh mukul saya, nendang teman saya, kemudian marah-marah semaunya, lalu nanti kalau kita ngadu ke orang tua ditambahin kan begitu. Kita kan produk itu. Tapi kenapa saya dan Pak Hendri berusaha untuk berubah? Kita nggak mau melakukan yang dulu kita alami. Proses berubahnya butuh waktu lama. Jadi Bapak Ibu, kalau cuma 14 bulan belum efektif pastilah. Bapak Ibu juga masih belajar semua. Bagaimana nih nanganin
Ya dulu belum pernah nih meriksa orang, sekarang harus meriksa. Dulu modelnya tiba-tiba dikumpulin korban dengan pelaku terus dinasehatin. Sekarang nggak bisa begitu. Nah, pola-pola ini sedang dibangun oleh Kemendikbudristek. Dalam upaya apa? Ya tadi, membangun sekolah untuk diwujudkan sebagai sekolah aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Kenapa? Karena seluruh riset menunjukkan kekerasan di seluruh dunia itu berdampak buruk. Saya contohkan begini, Bapak Ibu mungkin ini juga dengan anak-anak. Saya sering cerita kalau lagi ini. Jadi bagaimana kekerasan itu berdampak? Saya pernah menangani anak umur 16 tahun. Dia mengalami trauma masa lalu ketika mengalami kekerasan di umur 8 tahun. Berarti 8 tahun dia sakit secara mental. Sikap dia kayak apa? Yang tadinya riang, yang tadinya mudah bergaul, sayang adiknya tuh berubah total. Lebih suka di kamar, lebih suka ngurung diri, lebih suka ngerjain apa-apa sendiri, tidak mau terbuka. Dia menjadi pribadi yang seperti itu. Pas masuk SMA, orang tuanya takut. Karena dia itu bahkan gak peduli sama sekali sama adiknya. Jadi pernah orang tuanya mau pergi, terus menitipkan, terus dia bilang, saya nggak mau dititip-titipan, memang itu barang apa? Dia nggak mau, betul-betul nggak mau. Di situ orang tuanya ngerasa, nih anak gue kayaknya punya masalah, karena dia sama sekali apatis, nggak peduli sama lingkungan. Ini saya mau cerita betapa dampak kekerasannya gila. Akhirnya mintalah orang tuanya itu untuk anaknya ini di assessment secara psikologi, lalu menjalankan terapi. Susah betul ngedeketin dia dengan beragam cara, karena kita harus membuka lapis demi lapis masa lalu dia. Sampai akhirnya kebuka setelah lama. Untungnya dia itu mau. Jadi dimulai dengan, tadi kata Pak Hendri, betul, psikolog tuh selalu gini, tanya hal-hal yang jangan langsung to the point, tapi jalan-jalan dulu, tapi bikin dia senang. Misalnya, apa hobi kamu? Terus jangan tanya karena informasinya dia benci adiknya, jangan tanya adiknya, tapi tanya lingkungan sekolah dia, tanya hal yang lain. Katanya psikolog itu berminggu-minggu nanyanya begitu dulu, hal-hal yang ringan-ringan sampai percaya. Percaya itu adalah ketika dia tiba-tiba curhat sama si psikolognya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi 8 tahun yang lalu? Jadi 8 tahun yang lalu dia masih kelas 3 SD. Di adiknya, beda usia sama dia 5 tahun. Adiknya tuh baru 3 tahun. Lalu dia punya PR, ceritanya nih si kakak. Karena biasa main sama adiknya, sayang betul sama adiknya. Waktu adiknya baru lahir, masih di perut ibunya tuh kebayang betul bagaimana ini anak sayang banget dan menanti-nanti adik. Lalu, sayang banget sampai si kakak kemudian datanglah nih si adik ke kamar si kakak. Kak, ayo main. Bentar ya Dek, PR kakak banyak, kakak kerjain dulu. Anak 3 tahun tuh gak ngerti konsep PR. Nah, udahlah singkat cerita kayak begitu. Lalu datang lagi nih yang kedua, adik main aja dulu sendiri. Keluar adiknya. Lama kakak gak balik-balik. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar. Kak, ayo dong, kok lama banget sih gak main sama aku. Iya, PR-nya ini kurang 2 lagi. Adik main dulu sendiri ya. Keluar lagi adiknya. Pas yang itu nggak balik-balik lagi, rupanya soal terakhir itu susah, sehingga kakaknya agak lama. Pas balik lagi, itu udah mau selesai. Terus kakaknya bilang, iya dikit lagi, main aja dulu nanti kakak nyusul. Adiknya itu berpikir, ini buku kayaknya sumber masalah. Jadi dia ambil gelas, dia ambil air, lalu dia datang dan dilempar air itu diguyur ke buku. Lah Bapak Ibu bayangkan, ketika itu dia udah capek ngerjain, pulpen kan luntur semua kan, bukunya pun hancur. Anak kecil, kita aja emosi, apalagi anak kan. Dia berdiri, ditonjoklah tuh adiknya jatuh ke jongkok, nangis, jerit-jerit, Bapak Ibunya datang. Yang dilakukan oleh Bapak Ibunya nggak nanya, tapi nggak nanya kenapa sampai terjadi peristiwa pemukulan. Tapi yang ditanya gini, nah itu yang tadi Pak Hendri bilang, kita seringnya umum juga kalau udah kejadian baru kita tangani. Betul nggak? Berarti itu bicara penanganan setelah kejadian. Dan Bapak menyebut sebab yang kadang terlupakan pada saat proses menangani. Tapi kalau boleh saya simpulkan dengan pernyataan Bapak Puratno tadi waktu pengantar bicara tentang ternyata jumlah yang melakukan kekerasan guru hampir 50% ya. Betul. Tapi yang anak melakukan itu 300%. Oke, betul kan? Oke. Jadi ternyata anak banyak yang melakukan kekerasan. Setelah itu baru guru. Oke.
baru orang lain. Dalam kesimpulan Kemen PPA bilang begini, siapa yang melakukan kekerasan terbesar? 70% itu dilakukan oleh teman sebaya. Artinya teman anak-anak sendiri. Yang kedua, 25% berikutnya itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak. Dan 5% sisa adalah orang yang tidak dikenal anak. Sehingga akhirnya anak-anak yang proses itu, karena proses itu, maka anak-anak berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Ini bentuk penerapannya secara cepat, dan kalau mau diterapkan secara individual, dimulai dari sini. Ini bentuknya Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu kembangkan untuk diri sendiri. 3 tahun terakhir, tingkat kekerasan terbesar itu terjadi di level SMP. Tapi 2024 ini, siapa yang terbesar? Kenapa begitu ya? Kemarin waktu kebawakan di DKI, guru-guru di DKI bilang, iya Pak, karena 3 tahun terakhir di SMP, sekarang mereka udah masuk ke SMA. Makanya sekarang lebih banyak di SMA. Oke? Bapak mau memberikan pendapat? Ya, silakan Bapak. Setelah kedua narasumber ya menyampaikan materinya, maka kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dibuka 2 sesi, cukup banyak pertanyaan yang diajukan dan semuanya memang seputar pemahaman ya tentang apa itu kekerasan gitu. Karena banyak sekali juga guru-guru ini ataupun kepala sekolah itu menyamakan antara bully gitu ya dengan kekerasan. Padahal di Permendikbudristek kekerasan itu ada 6, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, kemudian diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan ya. Dan ini juga disampaikan kan terkait dengan disiplin positif. Nah, jadi pertanyaan seputar itu. Nah, saya dengan Pak Hendri tentu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya sampai tuntas tuh. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan semacam kuis ya, tapi ini sekaligus post test. Seberapa kemudian para peserta ini menangkap materi. Nah, lalu sebelum penutupan itu memang ada pembahasan tentang rencana tindak lanjut. Nah, juga ada tampilan ya performance dari para peserta didik yang melakukan gerak dan tari terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Lalu dilanjutkan dengan penutupan ya. Kegiatan juga ditutup secara resmi oleh Ibu Pur selaku Sekretaris Itjen Kemendikbudristek ya. Ada pembagian hadiah untuk para peserta yang nilai post testnya itu tertinggi. Jadi ada 3 tertinggi baik guru maupun murid yang masing-masing ada 3 orang ya. Jadi ada 1, 2, 3 nilai tertinggi itu mendapatkan semacam ya inilah ya souvenir gitu ya yang diberikan oleh Itjen Kemendikbudristek sebagai bentuk penghargaan ya. Dan setelah itu tentu dilanjutkan foto-foto dan bagaimana kemudian para peserta juga secara lisan kepada kami secara langsung menyampaikan manfaat dari pertemuan ini atau sosialisasi Permendikbudristek 46 tahun 2023. Bahkan ya ada beberapa rencana untuk menindaklanjuti ya kegiatan berikutnya untuk lebih meluaskan nih pemahaman tentang Permendikbudristek 46 tahun 2023. Terima kasih. Nama saya Sari Okarina, sama dengan Ibu. Panggilan saya Sari dari SMA Negeri 11 Banjarmasin. Iya, yang pertama singkat saja. Yang pertama, apa yang Bapak sampaikan tadi cukup menyentak saya ketika ada circle bahwa ternyata kekerasan terhadap anak di Indonesia ini itu sifatnya warisan dari TK, SD, SMP, dan kami di posisi SMA ini ternyata berlanjut terus begitu. Belum selesai di SMA. Tata cara berpakaian dan sebagainya itu
kami sudah sosialisasikan di tahun ajaran baru dengan orang tua siswa. Begini cara berpakaian, begini cara penampilan, termasuk rambut. Kita tanya kepada orang tua, kalau pakai baret, pakaian tahunan, baik tidak rambutnya gondrong atau panjang? Nggak bagus Pak, gitu ya. Ya berarti ada semacam persetujuan, harus pendek. Atau sama, atau mungkin malah meningkat, sehingga kita bisa tanya efektivitas dari Permendikbud tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses yang terjadi di sekolah, kita ini kan sudah terjebak dalam instanisme, Pak. Artinya kita tuh mau hasil yang cepat, karena ketika kita bicara disiplin positif itu sebuah proses. Kedua baru jawab karena nggak muat. Kenapa harus waktu tanya bagaimana memasukkan gaya, Bapak Ibu nggak bilang itu muat apa enggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena titik kritis di pertanyaan pertama, segala sesuatu tidak bisa dimasukkan kalau belum dibuka pintunya. Betul nggak? Jadi titik kritisnya bukan masalah mampu atau tidak mampu pertama kali, tapi masalahnya mau atau tidak mau yang Bapak sebutkan. Karena pada saat tidak mau, kemampuan tidak lagi berarti supaya anak bisa melakukan kesepakatan itu. Oke? Jadi jangan modal kembalikan ke orang tua. Ini yang paling sering, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu bilang itu juga tanggung jawab orang tua. Ya, untuk membina anak. Jadi kan namanya anak kecil kan pikirannya. Padahal yang ketika itu apa yang harusnya kita lakukan? Tanya kenapa. Kalau kita nanya, ya kok mukul, kenapa kak mukul? Kalau kita nanya, kira-kira dengar jawaban si kakak kita marah banget nggak? Kan enggak. Lalu setelah itu, udah kak Ade betul kamu ngelakuin itu semua. Jadi ngguyur tadi, ya berarti itu nggak boleh. Walaupun mungkin nggak paham, suruh minta maaf. Kakak juga walaupun itu nggak boleh mukul, suruh minta maaf, kan bisa pelukan dulu nih. Udah nanti sambil kita pikirkan kontak ibu gurunya, kan SD wali kelas, orang tua bisa bantu untuk nelfonin. Tapi kan ini tidak semua dilakukan oleh seorang tua. Sejak hari itu adanya berubah total. Semakin tidak bisa didekati dan semakin tidak diberi bantuan, semakin kuat rasa. Jadi udah karatan rasa marah itu. Nah, Bapak Ibu, bisa terjadi begitu. Beberapa kasus di dunia, dia dibully sekarang oleh teman-temannya. Pas reuni, dia bawa pisau kok. Dia tusuk orang yang melakukan pembulian. Betapa itu terus terpendam. Jadi kalau Bapak Ibu juga pernah melakukan kekerasan, mukul apa sama anak didik kita, mungkin anaknya nggak lupa. Mungkin rasa sakitnya masih sama. Problemnya tidak semua juga mau balas. Tapi coba kalau mau balas, kan dia nggak sehat mental. Anak-anaknya kayak gitu nggak sehat mental. Nah, jadi bagaimana tidak membiarkan kekerasan-kekerasan ini terjadi di dunia pendidikan? Karena tadi kita nggak mau kayak peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, terakhir ya saya rasa saya sepakat dengan Pak Hendri terkait dengan orang tua. Jadi kalau anak ini kita adalah pelaku kekerasan, biasanya dia korban kekerasan di rumah. Dia sering dipukul, dimaki, dicacing, kalau salah dipukul. Dia nggak bisa melampiaskan kemarahan pada orang tuanya, kan nggak berani. Tapi begitu nyampe sekolah, dia akan cari temannya yang lebih lemah dari dirinya, terus dilakukanlah kekerasan pada temannya itu. Jadi melampiaskan. Nah, ketika Bapak Ibu nanganin anak kayak gitu, terus anaknya dipanggilin orang tuanya, anak ini pasti dipukulin lagi. Oleh karena itu, kita harus melihat situasi juga. Kalau menangani pembuli, ketika menangani pembuli, kita lihat dulu ini anak. Kalau kita dari mana dia itu dapat kekerasan, karena pelaku kekerasan pasti korban untuk anak-anak itu. Nah, kalau udah dapat, dari rumah, ya jangan sekali-sekali melibatkan orang tua, tapi coba rujuk ke tim Satgas daerah. Bapak Ibu minta supaya orang tuanya mengubah. Jadi rekomendasinya tim PPK itu, kepala sekolah bikin surat mengubah pengasuhan agar positif. Gak mungkin jadi tugasnya guru BK sekolah konseling orang tua, jadi serahkan pada pemerintah daerah. Dengan begitu maka kita bisa membantu mengatasi, karena kalau anaknya kita pulihkan,
tapi cara pengasuhannya masih sama, ya akan berulang terus Bapak Ibu gitu. Ya jadi tadi yang budaya kekerasan itu, yang ngeri adalah anak-anak kita menormalisasi kekerasan. Kalau menormalisasi kekerasan, lama-lama anak kita jadi pelaku pidana karena biasa nyelesain masalah itu dengan kekerasan, dan kekerasan tuh biasa meningkat, makin kesana makin meningkat. Makanya kenapa sekarang tuh kekerasan tuh di mana-mana. Oleh karena itulah Kemendikbud juga sebagai lembaga yang bisa, nih sekolahan nih bisa membantu nih mewujudkan sekolah aman. Setidaknya anak-anak tuh di rumah dikeras, di sekolah nggak ngalamin. Jadi dia bisa tahu yang bener gini nih cara mau. Jadi kalau salah nggak harus dipukul, nggak harus dimaki, tapi ada cara mendisiplinkan positif tadi. Jadi anak-anak kita jadi belajar, oh yang bener yang ini. Jadi kalau dia punya anak, dia nggak akan ngelakuin kekerasan karena tersakiti. Saya dulu sakit digituin. Nah makanya dia nggak ngelakuin. Tapi kalau sekolahnya penuh kekerasan, ya itu juga rumah penuh kekerasan, dia nanti menikah, dia akan melakukan kekerasan. Apalagi kita sering bilang, mama papa ngelakuin itu karena sayang. Yang diingat bukan sayangnya tapi sakitnya. Dan persepsi sayang jadi bisa berubah. Oh berarti pasanganku aku pukul ya juga karena aku sayang. Anakku aku pukul keras juga karena sayang. Terus kapan putusnya? Gitu. Jadi memulai, jadi kalau pertanyaannya kenapa harus dimulai dari sekolah? Ya Kemendikbud kan mampu menjangkau sekolah. Jadi kenapa dimulai dari kita? Coba Bapak Ibu soal gadget, handphone tuh. Ini anak kita udah kecanduan handphone, ada handphonenya nggak mati sejak dibeli 3 tahun lalu, tuh nggak pernah mati. Nah lalu kita ingin ngurangin, cara ngurangin yang paling pas itu di sekolah loh. Caranya gimana? Oke, pakai locker. Jadi dari 24 jam setidaknya 8 jam di sekolah. Dan rasa hormat. Kemudian kita sebagai orang dewasa harus juga bisa masuk ke dalam dunia anak, karena anak belum pernah merasakan dewasa, tetapi orang dewasa pernah menjadi seorang anak. Kemudian yang berikutnya, memang dalam implementasi Permendikbud ini kita butuh waktu yang panjang. Tetapi dengan waktu yang panjang, mulai hari ini kita semua harus mulai. Jadi kita harus sepakat ya Pak Jen, Bu Retno, mulai hari ini kita semua yang di ruangan ini harus memulai dengan waktu yang tadi Bapak Ibu mungkin menyimpulkan ini akan sulit untuk perubahan menjadi lebih baik dan meminimalisir kekerasan. Baik, itu kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan kemudian Kepala BPNP Pak Yuli, Kabak PU Bu Sari, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anggota TPPKS, TPPKSB, dan para siswa sekalian. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan penuh semangat dan atensi mengikuti kegiatan kami dari pagi sampai sore hari ini, dan beberapa guru tadi telah menyampaikan masukannya, sharing-sharing mengenai pengalaman dan juga apa-apa yang menjadi permasalahan di sekolah. Ucapan terima kasih kami juga kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan dengan baik sehingga diperoleh pemahaman yang sama tentang penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan
sosialisasi kali ini ada kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, yaitu lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik dan warga. Semoga bermanfaat karena para peserta yang hadir dalam kegiatan ini pun mengungkapkan perasaannya dan pikirannya bahwa mereka itu sangat terkesan dengan kegiatan ini. Banyak yang kemudian terbuka pikirannya terkait dengan kekerasan terhadap anak itu akan berdampak buruk. Lalu juga tim PPK jadi mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menangani kasus jika terjadi pengaduan atau pelaporan. Ya, lalu juga para kepala sekolah jadi dapat menyusun program untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Setidaknya segera membuat kanal pengaduan yang tidak tunggal, dan kanal pengaduan di sekolah pun sebaiknya juga disertai dengan pengaduan online ya. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke, sampai ketemu lagi di kota berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.